Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, bagaimana perasaan, sikap, dan tindakan kita jika dalam kehidupan ini kita menemukan sesuatu yang berwajah ganda? Dalam kehidupan ini, ternyata sesuatu yang berwajah ganda atau sesuatu yang memiliki dan bisa dimaknai atau dikategorisasikan memiliki wajah ganda bukan cuma manusia saja, tetapi termasuk adalah teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berbasis digital, dan terutama sekali dalam hal ini adalah media sosialnya, itu berwajah ganda. Oleh karena itu, melalui channel YouTube Agus Suliadi Sang Inspirator dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban, kita akan membahas wajah ganda teknologi informasi dan komunikasi dan urgensi dakwah virtual. Sahabat virtual, tentu kita akan memahami, terutama dalam hal ini adalah media sosial sebagai salah satu konsekuensi logis daripada perkembangan informasi teknologi komunikasi yang berbasis digital, itu memiliki dua wajah positif dan wajah negatif, atau memiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tentu dengan media sosial yang cukup berkembang, yang perkembangannya sangat pesat hari ini, itu menawarkan kemudahan bagi kita semua. Seperti salah satu contoh sederhana, kita bisa jual online melalui media sosial, dan bahkan kita bisa melakukan proses transaksi jual beli itu melalui media sosial, kemudian melalui perantara kurir, maka pesanan kita sudah bisa tiba di rumah hanya dengan cara kita berdiam diri di rumah. Itu salah satu wajah ganda, wajah positifnya. Kemudian wajah lain yang positif, tentu dengan ini semua itu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan efisiensi kerja bagi kita. Selain itu, menawarkan hiburan-hiburan yang baik berbentuk musik maupun berbentuk konten-konten cerita dan lain-lainnya. Itu adalah sesuatu yang bisa dimaknai berwajah wajah positifnya. Tetapi wajah negatifnya juga tidak kalah banyaknya. Maka disinilah urgensi dakwah virtual. Artinya ruang negatif ini kita perlu mengambil peran untuk bagaimana memperbaiki supaya tidak banyak yang terseret masuk ke dalam dan atau memiliki wajah atau merasakan dampak negatif daripada perkembangan itu. Apa saja itu? Ada banyak, tentu tidak cukup waktu untuk dibahas di semua di sini, tapi ada beberapa di antaranya yang kita bisa pahami bersama melalui channel YouTube ini. Yang pertama, hari ini kita di media sosial termasuk media online, aplikasi-aplikasi lain, kita seringkali sudah mengalami kecanduan. Sampai-sampai ada pernah diceritakan oleh Pak Mujibur Rahman dalam bukunya Sihir Gawe, itu ada yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah itu karena sudah mengalami kecanduan bermain game online, sampai-sampai untuk bisa menunjang ketahanan fisiknya, maka dia juga mengkonsumsi sejenis narkoba supaya bisa bertahan karena sudah mengalami kecanduan. Belum lagi sebagaimana diungkap juga oleh Pak Mujibur Rahman dalam bukunya itu Sihir Gawe, ada pernah riset di Amerika Serikat. Riset ini, tapi meskipun risetnya di Amerika Serikat, tapi itu dipandang relevan, memiliki relevansi yang bahkan mungkin saja lebih parah di Indonesia. Apa itu? Adalah bahwa ketika risetnya adalah yang diriset itu adalah pemuda Amerika, itu ada satu pertanyaan yang diberikan. Apa yang pertama kali segera Anda lakukan ketika terbangun dari tidurnya? Ternyata yang pertama kali mereka lakukan ketika terbangun dari tidurnya adalah mengambil ponselnya. Jadi memang kita sebenarnya dalam kehidupan ini, dalam dalam pengaruh media sosial, kita mengalami kondisi psikologis yang bisa dimaknai, diistilahkan dengan FOMO. Apa itu? Fear of missing out,
ada perasaan takut ketinggalan, takut terlambat mengomentari postingan-postingan sahabat virtual kita, atau takut merespon komentar sahabat virtual kita di akun media sosial kita, dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya. Sehingga kita seakan-akan dalam hidup ini tidak mau ketinggalan, kita tidak mau jauh satu detik pun dengan ponsel kita, ponsel pintar kita tidak mau. Dan bahkan ketika lowbat sebentar saja, betapa seringkali kita merasa galau. Itu. Tapi ada lagi yang lebih parah daripada itu, dari dampak negatifnya. Apa itu? Ada satu buku, judulnya adalah Muslim Millennial. Salah satu yang menulis di dalamnya adalah Pak Bernardo J. Sujipto, di mana saya sering mengutipnya karena menarik pandangan itu, bahwa generasi milenial hari ini itu bergerak masif atau menghabiskan banyak waktunya di dunia virtual. Di mana kita pahami bersama bahwa di dunia virtual itu kesadaran kritis itu kalah oleh luapan emosi dan amburan opini. Belum lagi ketika kita berbicara bahwa era digital ini atau sebagai efek daripada atau konsekuensi logis daripada perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis digital, kita mengalami transformasi kehidupan, di mana kehidupan mengalami transformasi kehidupan dari kehidupan ekspansif ke kehidupan inersia. Kehidupan ekspansif pernah saya juga jelaskan itu, dulu kalau kita mendengarkan kabar maka kita akan mendatangi TKP mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kita tidak langsung serta-merta menerima. Tapi kita hari ini mengalami kehidupan inersia. Bahasa agamanya adalah malas tabayun. Malas tabayun. Kita sudah malas tabayun. Berarti ini sedikit berbahaya, karena disinilah, karena di kehidupan inersia ini, di mana kita ini malas tabayun, kemudian pergerakan masif di media sosial luar biasa, kemudian belum lagi berbicara seperti bagaimana pernah dikutip oleh Yasraf Amir Pilihan tentang kondisi kita sedang berada di tahap keempat, yang dimana cirinya adalah viral, maka disitulah kebohongan, kepalsuan terus diproduksi dan direproduksi. Jadi ini yang sedang terjadi. Belum lagi ada proses-proses, kalau hari ini ada kesannya dengan perkembangan teknologi dan informasi, itu ada kesannya matinya kepakaran. Jadi seakan-akan keilmuan yang dimiliki oleh para pakar itu tidak berfungsi lagi, karena kita larinya ke melalui media-media yang disiapkan melalui perkembangan teknologi informasi berbasis digital ini, termasuk ada Google. Kita lebih langsung cari di situ. Jadi selain mematikan kepakaran, sebenarnya orientasi kecenderungan kita untuk setiap ada sesuatu disuruh bikin makalah, kita langsung larinya ke Google, ketik langsung jadi, copy paste tanpa mengedit dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan cuma membuat matinya kepakaran, tetapi mematikan daya analisis otak kita. Jadi ke depan generasi-generasi kita akan kita akan memiliki generasi-generasi yang mengalami ketumpulan daya analisa, karena kita sudah sering mengandalkan yang serba instan melalui perangkat digital itu. Termasuk di masa corona saya pernah, dan ada juga salah satu channel YouTube yang membahas bahwa terjadinya matinya sang ulama. Matinya sang ulama di sini bukan berarti meninggal, tapi seringkali, dan itu terbukti di waktu masa corona, itu kita kesannya tidak mau lagi mendengarkan fatwa-fatwa dari mereka kepada ulama. Kita lebih cenderung mengikuti pandangan-pandangan yang viral seperti corona itu hasil konspirasi dan sebagainya. Dan hari ini saya menemukan, jujur saja saya pernah menyampaikan juga, bahkan terjadi apa yang disebut matinya konten kreator. Matinya konten kreator. Iya. Kenapa mengalami kematian konten kreator? Dalam pandangan saya, karena hari ini ada sejenis pendangkalan makna konten kreator, di mana yang dimasukkan, kalau dulu konten kreator itu mulia sekali posisinya, karena seperti pertama dia penuh kreativitas, dia
artinya untuk melahirkan satu konten itu dengan kerja-kerja serius, kerja-kerja kreativitas, hasil pemikiran yang cerdas, kemudian prosesnya yang matang dan sebagainya. Selain itu ada misinya, ada visinya, ada targetnya, apa yang harus ditawarkan supaya bisa memberikan nilai dalam kehidupan hari ini. Itu banyak di antara kita jadi konten kreator tidak memikirkan lagi itu, yang penting ada kontennya sudah. Karena targetnya adalah monetisasi, kemudian tentu menghasilkan uang. Jadi tidak perlu lagi ada target khusus, tidak perlu lagi ada visi kecuali visi uang itu. Tidak perlu lagi menawarkan nilai. Tentu berpotensi mengalami matinya juga sang konten kreator. Saya memaknainya begitu. Jadi matinya sang konten kreator bukan berarti tidak ada lagi konten kreator, justru semakin banyak. Tapi sedikit yang menawarkan nilai-nilai positif, yang produktif dan konstruktif. Jadi tidak ada misi, tidak ada target-target khusus yang ingin ditawarkan bagaimana kita bisa memengaruhi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi ada banyak yang dampak-dampak negatifnya. Dan ternyata kita perlu memahami bahwa semua yang ada di media sosial, kalau kita punya kecenderungan untuk anggaplah menontonnya dan sebagainya, itu berpotensi bukan cuma terkait tentang proses algoritmik di akun media sosial kita. Artinya apa maksudnya? Karena kita suka nonton konten yang lucu, lalu yang sering lewat di beranda kita adalah yang lucu-lucu itu. Bukan cuma itu saja efeknya. Efek berikutnya adalah berpengaruh terhadap mentalitas kita, psikologi kita. Saya yakin karena kecenderungan kita hari ini kesannya bahwa kita menawarkan atau ada kesan bahwa video-video singkat saja yang lebih diminati, berpotensi ke depan. Saya mengkhawatirkan berpotensi ke depan bahwa harapan kita semua nantinya termasuk di ceramah-ceramah di masjid, ceramah-ceramah takziah, itu kita maunya 3 menit saja karena otak kita sudah dipengaruhi oleh video-video yang singkat-singkat saja seperti itu. Tidak perlu penjelasan detail. Ini sedikit bahaya bahaya laten dan bahaya jangka panjangnya. Ya tentu kita bisa merasakan ini kalau kita memiliki kepekaan dan kita memiliki pikiran-pikiran kritis terhadap itu semua. Kita bisa memahaminya. Tapi kapan kita tidak memiliki keduanya, kepekaan dan kesadaran kritis, pikiran kritis, maka tentu kita bilang itu tidak ada pengaruhnya, biarkan saja. Tapi saya meyakini akan berpengaruh karena jujur saja, sebagaimana juga diungkap oleh Pak Mujibur Rahman, para pencipta teknologi ini, teknologi berbasis digital ini, termasuk para pencipta media sosial, termasuk seperti bagaimana seperti tadi bahwa yang lebih viral itu adalah video-video singkat 1 menit atau reel. Itu artinya ada misi. Mereka para pencipta ini ada misi. Karena sebenarnya teknologi itu bisa diungkap oleh Pak Mujibur Rahman dalam bukunya Sirgawe. Beliau adalah guru besar sosiologi agama jika tidak salah ingat. Beliau juga adalah pada saat ditulis bukunya itu beliau adalah seorang rektor UIN Antasari Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa mengutip beberapa pandangan pakar bahwa teknologi itu bukan cuma sebagai ruang penerapan ilmu teknologi, tetapi di dalamnya ada bagaimana diterapkan ilmu psikologi, ada ilmu antropologi, ada ilmu sosial, dan tentunya itu bisa ada di dalamnya target-target atau misi-misi, visi-visi dan misi-misi ideologis di dalamnya. Jadi ini yang perlu kita sadari. Jadi segalanya tidak bebas nilai. Ada target-target tertentu ketika mereka menawarkan media sosial. Makanya disinilah saya memandang bahwa kita perlu mengambil ruang untuk bagaimana kita berdakwah di dunia virtual, termasuk memberikan sedikit kesadaran bagi teman-teman. Artinya kalau kita mau jadi content creator, cobalah kita serius. Dalam artian kita serius, kita mengedepankan kreativitas, ada visi target kita. Anggaplah visinya yang sederhana, seperti yang disenangi oleh ibu-ibu, masak-memasak.
Jangan sekedar misinya itu yang biasa-biasa saja. Anggaplah begini, cobalah kita mengedukasi para ibu-ibu lainnya yang suka nonton itu dengan jadi konten yang kita tawarkan adalah bagaimana itu anggaplah memproduksi kue berdasarkan resep tertentu, dijelaskan secara detail mungkin, bahan-bahannya apa saja, berapa takarannya. Ini kalau kita mau dipandang sebagai konten kreator, sebagaimana definisi makna konten kreator yang awalnya yang sebenarnya. Jadi ada misi, sebaiknya seperti itu. Jadi ada target, ada misi. Ini saya memandang ini penting saya juga jelaskan karena ini bagian daripada dakwah virtual untuk mengedukasi teman-teman melalui sahabat virtual supaya lebih sedikit mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jadi dakwah virtual di sini itu adalah sebaiknya para mubalik, dan tentu bukan cuma mubalik saja, termasuk saya yang bukan mubalik itu merasa penting untuk memberikan sedikit pencerahan-pencerahan, menawarkan karena ketika kan begini algoritmanya, ketika yang mendominasi di media sosial adalah anggaplah seperti media konten-konten yang nilai edukasinya rendah, maka bisa berpotensi itulah yang akan mempengaruhi juga cara pandang kita ke depannya, mempengaruhi cara pandang generasi kita. Tetapi kita harus mengimbangi. Meskipun sebenarnya saya merasakan betul bahwa melahirkan konten-konten atau sebagai salah satu jalan dakwah virtual yang seperti ini tentang literasi, tentang demokrasi, tentang kebangsaan, tentang bagaimana cara menulis, bagaimana kita berdakwah, sebenarnya memang masih bisa dipandang sebagai jalan sunyi. Artinya masih seringkali peminatnya memang masih kurang. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus mampu untuk mencoba memasuki ruang-ruang itu supaya perlahan-lahan kita bisa merebut narasi, kita bisa merebut opini, dan kita bisa mempengaruhi cara pandang publik yang menghabiskan waktunya, banyak waktunya melalui media sosialnya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita kembangkan. Karena apa? Jadi algoritmanya memang begitu. Algoritma, baik algoritma dalam pengertian yang terjadi dalam teknologi maupun algoritma yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita suka nonton yang singkat-singkat saja, sebagai contoh saja ya, ini saya berbicara bukan tanpa alasan, saya punya banyak referensi yang jelas landasan ilmiahnya. Kalau anggaplah kita lebih senang nonton yang konten-konten yang cuma singkat-singkat saja, apalagi anggaplah yang nilai edukasinya kurang, maka itu berpotensi diri kita juga big data, ya, sesuatu yang mempengaruhi big data kita atau data-data yang ada dalam big data kita itu adalah sesuatu yang relevan. Maka ketika terjadi proses algoritmik dalam diri kita sampai pada pengambilan sikap keputusan, maka kurang lebih dipengaruhi oleh itu saja. Saya khawatir hari ini ketika kita sudah mulai malas membaca yang panjang-panjang, termasuk kita sudah malas menonton video-video yang di channel YouTube yang panjang-panjang dan mengedukasi. Karena itu kita sudah dikondisikan oleh teknologi yang singkat-singkat saja, yang ringan-ringan saja, dan kedepannya termasuk dalam mengambil keputusan kita maunya yang singkat-singkat dan ringan-ringan saja. Tentu ini adalah yang saya pahami itu berpotensi sebagai wajah negatif daripada media sosial atau teknologi. Itu saja mungkin sahabat virtual, tentu banyak hal yang perlu kita pahami bersama melalui ini media sosial, dan semoga kita bisa ada kesadaran untuk memberikan postingan-postingan kita adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan jujur saja teman-teman sekalian, sahabat virtual, jujur saja saya menilai Facebook termasuk itu adalah aplikasi riset sosial. Jadi dari status-status kita, maka oleh para pengguna data,
mereka akan mampu menganalisa, oh anggaplah generasi Indonesia sekarang adalah generasi stroberi. Bagaimana itu generasi stroberi adalah generasi yang lembek. Kenapa lembek? Karena ternyata kecenderungannya seperti status-status Facebooknya yang suka dinonton, yang suka dibaca, yang suka di like, yang suka di share hanya ini. Maka mereka dengan mudahnya membuat satu keputusan bagaimana menghancurkan karakter kita, bagaimana menghancurkan moralitas kita secara perlahan menuju kehancuran bersama bangsa dan negara kita. Itu ada kecenderungan begitu. Hati-hati. Ini yang perlu kita pahami. Jadi ini yang perlu kita sadari, hanya saja memang bahwa untuk memiliki kesadaran ini kita perlu ada kepekaan, perlu ada pikiran-pikiran kritis supaya kita bisa memahami semuanya. Maka tidak keliru ketika dianjurkan bahwa di era atau di abad 21 ini salah satu skill yang dibutuhkan adalah pikiran kritis. Selain 3 skill lainnya, ada 4, yaitu seperti skill kreativitas, skill kemampuan berkomunikasi, dan skill membangun kolaborasi. Jadi itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.